Kesempatan untuk mengucap syukur. Bersyukur untuk waktu yang sudah lewat. Mohon berkat untuk waktu yang akan datang. Kita tiba di penghujung tahun 2020. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Sebelum kita berpamitan dengan tahun 2020, kita perlu berhenti sebentar, melihat seluruh perjalanan kita selama tahun ini. Syukur kita sudah melewati semuanya dan sampai di titik ini. Kita masih dianugerahi rahmat kehidupan. Di sini kita bermenung diri bahwa Tuhan sungguh mencintai dan menyertai kita selalu. Ajaib kasih setia Tuhan untuk kita. Kita mengucap syukur kepadanya untuk segala sesuatu yang telah kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Ingat, dengan bersyukur kita membuka pintu bagi berkat yang baru untuk hidup kita. Dengan bersyukur kita akan bergembira dan dipenuhi dengan kedamaian. Bukan kita bergembira dan dipenuhi dengan kedamaian dahulu baru bersyukur. Karena kemungkinan itu tidak akan pernah terjadi untuk kita. Bersyukurlah selalu supaya kita bisa bergembira dalam hidup ini. Ini pasti bisa kita lakukan. Banyak hal untuk kita syukuri. Syukur untuk rahmat kehidupan yang dianugerahkan Tuhan sampai dengan saat ini. Kita masih bisa bernafas. Syukur untuk rahmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Sehingga kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun hanya mengikuti secara live streaming dari rumah kita. Syukur untuk segala rezeki kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Syukur untuk keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Karena ada banyak orang yang tidak memiliki anggota keluarga lagi. Ada orang yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi. Walaupun banyak ups, downs yang dimiliki dalam keluarga atau rumah tangga selama ini, syukuri itu. Karena dengan itu kita akan terus berjuang untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang lebih baik lagi mulai sekarang dan selanjutnya. Syukur untuk semua momen indah yang pernah terjadi dalam hidup selama setahun ini. Pertemanan, dukungan, serta semua hal positif lainnya yang kita peroleh. Syukur untuk semua momen yang mencemaskan. Sejak 19 Maret 2019, gereja ditutup untuk umum karena COVID-19. Pada saat yang sama sudah mulai ada pembatasan kegiatan umum dan sosial dalam masyarakat. Budaya 3M dimulai. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Pekan Suci dan Hari Raya Paskah 2020 kita lewati tanpa perayaan bersama. Dia dilewati dengan suasana yang sungguh sunyi, senyap, dan sepi. Semacam suasana jalan salib di Golgota terulang kembali. Di bulan ke-8, sejak awal COVID-19 ada, baru gereja kita kembali dibuka untuk pelayanan misa offline. Umat mendengar berita itu disambut dengan perasaan senang campur haru. Ada banyak umat meneteskan air mata haru karena bisa menyambut kembali sakramen Maha Kudus yang sudah lama mereka rindukan. Syukuri itu. Sudah 10 bulan kita berada dalam situasi COVID. Syukur kita masih diberi rahmat kesehatan sampai saat ini. Kita menduga sebelumnya COVID-19 mungkin hanya sebentar. Ternyata lebih lama dari yang kita bayangkan. Dan ia menjadi monster maut yang mengancam, bahkan menakutkan. Tetapi kita tidak pernah boleh menyerah dan membiarkan sukacita dan damai dalam hidup dirampas oleh pandemi COVID-19. Situasi ekonomi yang tidak menentu. Usaha pribadi tidak berjalan mulus. Pemasukan berkurang, bahkan pendapatan tidak ada lagi. Pekerjaan yang menghasilkan uang tidak menentu. Bekerja di rumah, dirumahkan tanpa tunjangan, pemotongan gaji, bahkan sampai di PHK. COVID-19 itu kejam. Sekolah dari rumah, pelajaran jarak jauh. Tugas-tugas sekolah menumpuk dan menambah tanggung jawab baru bagi orang tua
untuk mendampingi anak yang berusia TK sampai SMP, untuk meluangkan waktu mendampingi pelajaran dan pengerjaan tugas-tugas sekolah mereka. Bahkan COVID-19 itu mengambil dalam sunyi tanpa pesan, tanpa ucapan selamat jalan untuk orang yang kita cintai. Ada yang kehilangan orang tua, suami, istri, dan juga anak. Untuk semua kesedihan itu, walaupun berat untuk diterima, tetap kita syukuri, karena dengan itu kita lebih menghargai lagi hidup kita saat ini. Syukur untuk segala kegagalan kita. Mensyukuri kegagalan itu tidak lazim, tetapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk orang yang sanggup melakukannya. Karena dengan itu kita bisa berjuang lagi untuk memperbaiki kegagalan yang terjadi, membuat perencanaan yang lebih baik, dan memulai kembali dengan semangat yang baru. Dengan bersyukur, kita membuka pintu baru bagi berkat yang baru untuk hidup kita. Rasul Yohanes mengingatkan kita tentang ini waktu terakhir dan hati-hati terhadap para antikristus. Mereka itu banyak, ada di sekitar kita. Menjadi antikristus itu bisa melalui tutur kata, sikap, dan tindakan nyata setiap hari. Kita bisa katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tetapi kalau kata, sikap, dan tindakan kita tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka kita adalah antikristus. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Rasul Yohanes mengingatkan kita akan setiap kesempatan sebagai saat berahmat untuk selalu mawas diri dan berjalan dalam bimbingan Tuhan. Inilah kesempatan terakhir untuk kita memperbaiki diri dan kembali membuka diri kepada Allah. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan diri, bergantung pada harta dan pengetahuan yang kita miliki. Antikristus sudah menanti untuk membawa kita menyimpang dari kemauan Kristus. Kalau kita belum juga sadari akan pengaruh antikristus itu, maka kita akan mengalami banyak hal yang tidak menggembirakan dalam hidup. Antikristus itu nyata sekarang. Pertama, orang yang tanpa alasan yang jelas, tidak ke gereja, tidak mengikuti perayaan Ekaristi, dan tidak mengikuti liturgi offline atau online, itu adalah antikristus. Kedua, orang yang tidak bersyukur untuk segala berkat dan rahmat yang diterima dalam hidup, itu juga antikristus. Orang yang mengkhianati perdamaian, mengkhianati kedamaian dan keharmonisan dalam hidup bersama, baik dalam keluarga, di gereja, dan dalam masyarakat, itu juga antikristus. Keempat, orang yang tidak mau menjadi pelayan Yesus dengan seluruh talenta, keterampilan, dan profesionalisme yang dia miliki, itu juga antikristus. Karena pengikut Kristus itu harus mau untuk melayani dan membagi berkat dan rahmat dengan orang lain. Dengan membagi berkat itu akan terus bertambah. Kelima, orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama dalam lingkungan gerejanya, itu juga antikristus. Karena Kristus mengajak kita untuk menjadi pengikutnya dan diutus untuk menjadi pelayannya dalam kata, sikap, dan perbuatan nyata, termasuk dalam keaktifan kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama di lingkungan gereja nih. Antikristus itu tidak mau menghidupi kebenaran Kristus. Mereka bisa jadi anggota gereja, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Allah. Mereka tidak secara utuh mendengarkan, memahami, menghidupi firman dan kehendak Allah. Allah ada di tengah-tengah kita. Dialah firman yang sudah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dia menerangi dan menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang baik, bukannya menjadi antikristus. Tuhan memberkati.